Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan Pak Zanwar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi limit aljabar di ketakhinggaan. Materi yang kita pelajari hari ini adalah limit fungsi aljabar di ketakhinggaan pada bentuk fungsi polinomial. Sebelumnya kalian harus mengingat materi sifat-sifat limit menuju ketakhinggaan. Yang pertama adalah untuk n bilangan bulat ganjil, maka limit x pangkat n untuk x mendekati tak hingga hasilnya tak hingga. Sedangkan limit x pangkat n untuk x mendekati min tak hingga hasilnya min tak hingga. Yang kedua, untuk n bilangan bulat genap, maka limit x pangkat n untuk x mendekati tak hingga hasilnya tak hingga, dan limit x pangkat n untuk x mendekati min tak hingga hasilnya tetap tak hingga. Jadi untuk bilangan bulat ganjil, jika x mendekati tak hingga hasilnya tak hingga, tetapi untuk x mendekati min tak hingga hasilnya min tak hingga. Sedangkan untuk bilangan bulat genap, hasilnya untuk x mendekati tak hingga, min tak hingga juga tak hingga. Yang ketiga, untuk n bilangan asli, maka limit 1 per x pangkat n untuk x mendekati tak hingga hasilnya 0, dan limit 1 per x pangkat n untuk x mendekati min tak hingga juga hasilnya 0. Jadi apabila ada x di penyebut untuk nilai x mendekati tak hingga maupun min tak hingga, hasilnya tetap 0. Yang pertama, untuk menentukan limit fungsi polinomial, yaitu di ketakhinggaan, langkah-langkah yang harus kita lakukan yang pertama adalah menentukan variabel berpangkat tertinggi pada fungsi polinomial tersebut. Jadi dilihat variabel yang pangkatnya paling tinggi itu variabelnya berapa. Kemudian yang kedua, kita faktorkan fungsi polinomial tersebut dengan mengeluarkan variabel yang pangkatnya paling tinggi. Jadi faktorkan fungsi polinomial, selanjutnya kita keluarkan variabel yang pangkatnya tertinggi. Yang ketiga, kita gunakan sifat-sifat limit di tak hingga tadi untuk menentukan nilai limit fungsinya, hasilnya berapa. Jadi yang ketiga, gunakan sifat-sifat limit di tak hingga untuk menentukan nilai limit fungsi polinomial yang ditanyakan. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Kita berikan pada contoh soal yang pertama adalah limit x pangkat 3 min 2x kuadrat ditambah 3x plus 1 untuk nilai x mendekati min tak hingga. Yang kedua, limit x pangkat 5 min 3x pangkat 3 dikurangi 2x ditambah 5 untuk nilai x mendekati tak hingga. Yang ketiga, limit x pangkat 6 dikurangi 4x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 6 untuk nilai x mendekati min tak hingga. Yang keempat, limit min x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 2x min 4 untuk nilai x mendekati tak hingga. Jadi ada contoh soal berikut yang akan kita kerjakan. Kita langsung ke soal yang pertama. Limit x pangkat 3 min 2x kuadrat ditambah 3x plus 1 untuk nilai x mendekati min tak hingga. Kita identifikasi variabel berpangkat tertingginya berapa. Di sini dapat kita lihat
pangkat tertingginya adalah X pangkat 3. Jadi pangkat tertingginya 3. Langkah yang kedua adalah kita keluarkan variabel berpangkat tertinggi. Karena variabel berpangkat tertingginya X pangkat 3, maka kita keluarkan ke depan. Jadi di sini X pangkat 3, X pangkat 3-nya sudah keluar, maka tinggalnya 1. Kemudian suku-suku yang di belakangnya ini 2x kuadrat, 3x, 1, maka harus dibagi dengan X pangkat 3 karena di sini X pangkat 3-nya kita keluarkan. Kemudian kita sederhanakan limit X pangkat 3, satunya tetap, 2x kuadrat dibagi X pangkat 3, maka hasilnya 2 per X. 3x dibagi X pangkat 3, hasilnya 3 per X kuadrat. 1 per X pangkat 3 tetap. Selanjutnya kita pecah limitnya di sini menjadi 2. Limit X pangkat 3 untuk nilai X mendekati min tak hingga, dan limit 1 min 2 per X ditambah 2 per X kuadrat ditambah 1 per X pangkat 3 untuk X mendekati min tak hingga. Di sini kita pecah masing-masing sukunya. Selanjutnya kita gunakan, karena di sini limit X-nya mendekati min tak hingga, maka kita gunakan sifat yang ini. Limit X pangkat N, X mendekati min tak hingga. Pangkat N-nya adalah ganjil, maka hasilnya min tak hingga. Jadi di sini yang pertama limit X pangkat 3, X mendekati min tak hingga. Karena di sini N-nya ganjil, 3 di sini kan ganjil, maka di sini hasilnya juga min tak hingga. Kemudian yang kedua, limit 1 X mendekati min tak hingga. 1 di sini berarti limitnya limit konstan, maka hasilnya tetap 1. Kemudian yang kedua, limit 2 per X untuk nilai X mendekati min tak hingga. Sifatnya adalah ini, limit 1 per X pangkat N, X mendekati min tak hingga. Kalau ada nilai X di penyebut, maka hasilnya 0. Begitu juga yang ketiga, limit 3 per X kuadrat, X mendekati min tak hingga. Di sini ada X di penyebut, otomatis hasilnya juga 0. Yang terakhir juga sama, hasilnya 0. Jadi 1 min 0 plus 0 plus 0, hasilnya 1. Jadi min tak hingga dikali 1, min tak hingga dikali 1, hasilnya min tak hingga. Jadi dapat kita simpulkan limit X pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 1, X mendekati min tak hingga, hasilnya adalah min tak hingga. Jelas untuk nomor 1. Baik, kita lanjut ke nomor yang kedua. Limit X pangkat 5 min 3x pangkat 3 dikurangi 2x ditambah 5 untuk nilai X mendekati tak hingga. Pangkat tertingginya adalah X pangkat 5. Jadi pangkat tertingginya 5. Langkah yang kedua adalah kita keluarkan variabel berpangkat tertingginya. Karena pangkat tertingginya X pangkat 5, maka kita keluarkan ke depan. Jadi limit X pangkat 5, X pangkat 5, X pangkat 5-nya keluar ke depan, maka sisanya 1. Selanjutnya suku-suku berikutnya harus dibagi dengan X pangkat 5. Jadi 3x pangkat 3 dibagi X pangkat 5, 2x dibagi X pangkat 5, 5 dibagi X pangkat 5. Kemudian kita sederhanakan, 3x pangkat 3 dibagi X pangkat 5, maka hasilnya 3x pangkat 3 per X pangkat 2. 2x dibagi X pangkat 5 berarti 2 per X pangkat 4, 5 per X pangkat 5, hasilnya tetap. Kemudian kita pecah menjadi 2 bagian. Selanjutnya kita masing-masing sukunya kita kalikan dengan limit. Menggunakan sifat
Karena di sini limit X pangkat 5 X mendekati tak hingga, maka kita gunakan sifat yang ini. Limit X pangkat N X mendekati tak hingga sama dengan tak hingga. Di sini pangkatnya 5, maka ganjil. Ganjil untuk X mendekati tak hingga, hasilnya tetap tak hingga. Jadi limit X pangkat 5 X mendekati tak hingga, hasilnya adalah tak hingga. Yang kedua, limit 1 untuk X mendekati tak hingga. Karena di sini adalah limitnya limit konstan 1, tidak ada variabel X-nya, maka hasilnya tetap 1. Yang ketiga, limit 3 per X kuadrat untuk X mendekati tak hingga. Sifatnya ini, limit 1 per X pangkat N X mendekati tak hingga, hasilnya 0. Jadi kalau ada penyebutnya variabel X, maka hasilnya selalu 0, baik itu untuk X mendekati tak hingga maupun min tak hingga. Jadi yang keempat ini juga min 0. Yang kelima ini limit 5 per X pangkat 5 juga hasilnya 0. Jadi 1 min 0 tambah 0, jadi hasilnya tetap 1. Tak hingga dikali 1, maka hasilnya tak hingga. Jadi dapat kita simpulkan untuk soal nomor 2, limit X pangkat 5 dikurangi 3X pangkat 3 dikurangi 2X ditambah 5 untuk X mendekati tak hingga, hasilnya adalah tak hingga. Oke, itu contoh soal yang nomor 2. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Limit X pangkat 6 ditambah 4X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 6 untuk nilai X mendekati min tak hingga. Di sini dapat kita lihat bahwa pangkat tertingginya adalah X pangkat 6. Jadi pangkat tertingginya 6. Selanjutnya kita keluarkan variabel berpangkat tertingginya. X pangkat 6-nya kita keluarkan ke depan. Jadi X pangkat 6, keluar X pangkat 6-nya, maka sisanya adalah 1. Selanjutnya suku yang kedua di sini harus dibagi dengan X pangkat 6. Ini harusnya plus ya, bukan min tapi plus. Jadi 1 plus 4X pangkat 3 dibagi X pangkat 6 min 2X kuadrat dibagi X pangkat 6 plus 3X dibagi X pangkat 6 plus 6 dibagi X pangkat 6. Selanjutnya kita sederhanakan. Ini masih salah, harusnya plus karena di soal plus. Jadi 1 plus 4 per X pangkat 3, karena X pangkat 3 dibagi X pangkat 6, sisanya X pangkat 3 min 2X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 5 ditambah 6 per X pangkat 6. Kemudian kita pecah limitnya menjadi dua bagian. Limit X pangkat 6 X mendekati min tak hingga dikali limit 1 plus 1 plus 4 per X pangkat 3 dikurangi 2 per X pangkat 4 ditambah 3 per X pangkat 5 ditambah 6 per X pangkat 6 untuk nilai X mendekati min tak hingga. Kemudian masing-masing suku kita limitkan. Ini plus, selanjutnya kita gunakan sifat limit untuk menentukan hasil limitnya. Yang pertama, limit X pangkat 6 X mendekati min tak hingga. X pangkat 6 berarti N nya genap.
limit x pangkat n untuk x mendekati min tak hingga untuk nilai n nya sama dengan genap, hasilnya adalah tak hingga. Karena di sini 6 sama dengan genap, maka hasilnya tak hingga. Yang kedua, limit 1 x mendekati min tak hingga. Jadi hasilnya limit konstan, hasilnya tetap 1. Dan yang kedua, limit 4 per x pangkat 3 x mendekati min tak hingga. Sama, jika ada x di penyebut, maka hasilnya adalah 0. Ini plus, jadi plus 0. Yang ketiga, ini juga sama, limit 2 per x pangkat 4 x mendekati min tak hingga juga hasilnya 0. Limit 3 per x pangkat 5 x mendekati min tak hingga juga hasilnya 0. Yang terakhir, limit 6 per x pangkat 6 x mendekati min tak hingga juga hasilnya 0. Jadi 1 plus 0 min 0 plus 0 plus 0, hasilnya tetap 1. Jadi tak hingga dikali 1, maka hasilnya tak hingga. Jadi dapat kita simpulkan untuk soal nomor 3, limit x pangkat 6 ditambah 4x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 6 untuk nilai x mendekati min tak hingga, hasilnya tak hingga. Jelas untuk soal nomor 3. Yang terakhir, kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Limit min x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 4 untuk nilai x mendekati tak hingga. Pangkat tertingginya 4 ya, salah, maaf ini. Harusnya 4. Bukan 5, tapi 4. X min x pangkat 4, berarti pangkat tertingginya 4. Selanjutnya, limit x pangkat 4. X pangkat 4-nya karena variabel tertingginya kita keluarkan ke depan. Jadi x pangkat 4 min x pangkat 4, x pangkat 4-nya keluar ke depan. Sisanya adalah min 1. Maka suku-suku berikutnya yang di belakang di sini dibagi dengan x pangkat 4. Jadi min 1 ditambah 2x pangkat 3 dibagi x pangkat 4 ditambah x kuadrat dibagi x pangkat 4 dikurangi 2x dibagi x pangkat 4 dikurangi 4 dibagi x pangkat 4. Kita sederhanakan, 2x pangkat 3 dibagi x pangkat 4, berarti 2 per x, x kuadrat dibagi x pangkat 4 seper x kuadrat, 2x dibagi x pangkat 4, 2 per x pangkat 3, 4 per x pangkat 4, hasilnya tetap. Selanjutnya kita pecah menjadi 2, limit x pangkat 4 untuk x mendekati tak hingga, dan limit 1 plus 2 per x plus 1 per x kuadrat min 2 per x pangkat 3 min 4 per x pangkat 4 untuk x mendekati tak hingga. Kemudian masing-masing sukunya kita kalikan dengan limit. Jadi limit x pangkat 4 x mendekati tak hingga dan seterusnya. Selanjutnya kita gunakan sifat limit untuk menentukan nilai limitnya. Yang pertama, limit x pangkat 4 x mendekati tak hingga. 4 berarti di sini n-nya genap. Untuk nilai x pangkat n x mendekati tak hingga, n-nya adalah bilangan genap, hasilnya tak hingga. Jadi hasilnya tak hingga. Kemudian yang kedua, limit min 1 x mendekati tak hingga. Min 1 ini berarti limit konstan karena tidak mempunyai variabel x. Hasilnya adalah tetap min 1. Selanjutnya yang ketiga, limit 2 per x, x mendekati tak hingga. Sama seperti soal nomor 1, 2, dan 3. Jika pada penyebutnya terdapat variabel x, maka hasil limitnya adalah 0. Jadi plus 0. Kemudian yang ketiga, limit 1 per x kuadrat, x mendekati tak hingga. Juga 0. Limit 2 per x pangkat 3, x mendekati tak hingga. Min 0.
Dan yang terakhir, limit 4 per x pangkat 4 x mendekati tak hingga, hasilnya juga 0. Min 1 ditambah 0 ditambah 0 min 0 min 0, hasilnya tetap min 1. Jadi tak hingga dikali min 1, maka hasilnya min tak hingga atau negatif tak hingga. Jadi untuk soal nomor 4 dapat kita simpulkan hasilnya adalah limit min x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat min 2x min 4 untuk nilai x mendekati tak hingga, hasilnya min tak hingga. Itu penjelasan mengenai materi limit fungsi aljabar menuju ke tak hinggaan pada bentuk fungsi polinomial. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Silahkan share, komen, dan like-nya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.